Halo siswa hebat, kita bertemu lagi. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang praktikum virtual hukum Ohm. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menyelidiki hubungan antara tegangan V dan kuat arus I pada rangkaian listrik tertutup. Tujuan yang kedua adalah membuat grafik hubungan antara tegangan V dan kuat arus I pada rangkaian listrik tertutup. Nah, dasar teori dari praktikum kita adalah hukum Ohm. Ya, di situ pada hukum Ohm disebutkan bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian V. Nah, secara matematis I dapat dituliskan sama dengan V per R. Ini pada praktikum ini akan kita buktikan apakah yang dikatakan oleh Josiman Ohm itu betul. Maka kali ini kita akan melakukan praktikum virtual untuk rangkaian tertutup. Nah, seperti pada pelajaran SMP dan SMA, kita sering menuliskan rangkaian listrik dengan gambar atau bagan seperti sebelah kiri. Dengan simbol A sebagai ampere meter, V sebagai voltmeter, GGL itu dengan garis panjang dan pendek, sedang hambatan itu garis bergerigi seperti itu. Nah, untuk praktikum virtual menggunakan simulasi PET, kita akan mengenal bahan-bahannya terlebih dahulu. Ini bahan-bahannya yang virtual nanti disediakan. Jadi secara virtual nanti akan disediakan ada kabel, ada baterai, ada voltmeter, ada ampere meter, ada resistor, dan ada saklar untuk pemutus kuat arus. Untuk langkah kerja, kalian bisa klik https, ini ya, kalian klik atau kalian salin di Google. Kita masuk ke simulasi PET. Kita besarkan, kemudian kita mulai dengan praktikum hukum Ohm. Yang kita klik adalah yang lab. Klik lab. Kemudian di sini sudah tersedia tadi bahan-bahan yang sudah disebutkan di awal. Yang kita butuhkan yang pertama adalah baterai atau GGL. Kemudian kita butuh kabel untuk penghubung. Kita paskan, ini juga kabel. Kita ambil, kemudian kita butuh resistor. Ini resistor, kita taruh di sini. Kemudian kita butuh saklar untuk pemutus dan menyambung kuat arus. Setelah itu kita butuh ampere meter sebagai pengukur kuat arus listrik. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan kabel untuk alat satu dengan yang lainnya. Kita hubungkan dengan kabel dulu. Kabel ini bisa dibelokkan atau bisa dipanjangkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini kita sambung dengan saklar. Nah, kalau kita ingin memutus, maka kita bisa menggunakan mode cut. Ya, di sini. Ya. Udah, ini saklarnya sudah ditutup, maka keluar ini ada aliran elektron, berarti menunjukkan bahwa ada kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup arus searah ini. Kalau kita mau mematikan, maka kita klik untuk saklar, maka saklar terbuka dan kuat arusnya terputus. Nah, kita perlu juga untuk memasangkan voltmeter agar kita tahu tegangan yang dicapai atau tegangan pada rangkaian tersebut. Kita ambil voltmeter, kita taruh di sini. Kita coba lagi tutup saklarnya. Nah, di sini sudah tertera bahwa pada rangkaian listrik tertutup tegangannya menunjukkan 9 volt, kuat arus listriknya 0,9 ampere. Nah, itu. Nah, terus kita praktikum akan kita mulai. Kita
lihat untuk PPT-nya. Jadi setelah kita tahu atau kita pasang rangkaian tertutupnya, maka kita bisa mengambil data dari rangkaian tersebut. Nah, di sini sudah dituliskan bagaimana jika tegangannya 1,5 volt, kuat arusnya berapa. Nah, untuk menyetel atau kita buat 1,5, maka kita tekan pada GGL atau baterai. Nah, akan muncul angka di bawah, ini kita cari 1,5 volt. Kita cari, kita paskan, ini bisa digeser atau menggunakan panah, boleh. Ya, ini 1,5 volt tegangannya. Kita lihat bagaimana kuat arusnya. Kuat arusnya adalah 0,15, maka kita tulis di sini 0,15 ampere, tentunya dengan satuan ampere. Kemudian kita masukkan ke angka 3. Kita cari bagaimana dengan angka 3. Oke, panah boleh dipaskan ya, 3-nya. Ya, ini sudah. Kalau kita 3 volt, maka kuat arus listriknya 0,3. Sampai seperti itu seterusnya, sehingga semua tegangan akan terukur kuat arusnya. Nah, data pengamatan ini bisa kita pindahkan ke Excel. Nah, ini sudah kami pindahkan ke Excel. Nah, setelah itu kita buat grafik karena kita ingin tahu antara V dan I itu bagaimana. Apakah betul yang dikatakan Joe-Simon Ohm? Maka kita cari untuk insert, cari grafik yang scatter ya. Kemudian ini kita klik. Nah, klik kanan, kita select data atau pilih data ya. Kita add. Nah, nama untuk grafik ini adalah hubungan antara V dan I. Nah, kemudian yang sumbu X, kita mau pakai yang V, maka kita drag untuk yang V, angka-angkanya, terus kita masukkan. Yang sumbu Y, kita drag untuk yang I, kita masukkan. Nah, akan terlihat grafik linear ke atas. Nah, secara kontinu. Ini artinya apa? Artinya bahwa ketika kita menaikkan tegangan, maka kuat arus listriknya secara teratur semakin meningkat juga. Ini artinya apa? Artinya semakin kita menaikkan tegangan, maka kuat arusnya naik. Berarti dia berbanding lurus. Jadi V naik, I-nya naik, berbanding lurus. Nah, sekarang kita lihat V. V, kita lihat R. R itu rumusnya adalah V per I. V per I. V per I ya. Ini harusnya sama ya, ini 1,5 dibagi 0,15 tuh 10. Nah, ini ya, jadi ini ya hubungan antara V dan I. Maka kita bisa melihat di simulasi
Apakah benar ketika tegangan 3 volt, kuat arusnya itu 0,3 ampere? Betul nggak resistornya itu 10? Nah, kita klik di resistor, di sini ada tulisan di bawah 10 ohm. Jadi betul, antara teori hitungan dengan yang ada di simulasi PET itu sama. Tuh ya. Jadi kita kembali lagi ke PPT. Nah, ini sini ya, hubungan V dan I pada hukum Ohm. Ketika tegangan V diperbesar, kuat arus I secara kontinu semakin besar. Ini menunjukkan bahwa V dan I adalah berbanding lurus. Nah, kemudian selain kita cari hubungan V dan I, tidak ada salahnya kita juga cari hubungan antara I dan R. Kita kembali lagi lihat untuk simulasinya. Nah, kita ubah simulasinya. Nah, ini simulasinya kita ubah. Sekarang kita carinya adalah hubungan antara R dan I. Berarti untuk tegangan atau voltmeter kita kembalikan dulu. Kita kembalikan, jadi kita nggak akan melihat dulu tegangannya berapa karena kita fokusnya pada R dan pada I. Nah, kita bisa masuk ke Excel lagi. Nah, ini. Kita lihat, kita cocokkan dulu. Jika hambatannya 10 ohm, hambatan berarti kita klik yang resistor. Nah, 10 ohm, maka kita ubah I-nya. Nah, kalau hambatannya 10 ohm bagaimana I-nya? I-nya kita ubah. Ya, di sini 10 ohm, I-nya 0,3. Kemudian kalau hambatannya kita ubah lagi jadi 20. Kita ubah jadi 20 dulu. Nah, ini jadinya 0,15 ampere. 0,15. Terus kita lanjut, jika 30 bagaimana? Kita jadinya di situ 0,10. Kemudian kita ubah bagaimana jika hambatannya 40. Jadinya 0,07. Terus yang terakhir kita buat dia 50. Ohm menjadi 0,06. Ya. Kita buat lagi grafiknya. Insert. Nah, ini kita edit. Add. Ini sekarang namanya adalah hubungan antara I dan R ya, pada hukum Ohm. Nah, untuk yang X, yang R kita masukkan. Kemudian untuk yang sumbu Y kita masukkan I. Nah, ini grafiknya akan berbeda dengan yang tadi. Grafiknya itu menurun. Nah, ini menunjukkan artinya apa? Coba kita lihat. Semakin kita akan menaikkan hambatan, kuat arusnya semakin menurun. Nah, ini nanti bisa menjadi simpulan atau terbukti apa yang dikatakan oleh Josh Simon Ohm ya. Coba yang V, kita lihat yang V, bagaimana hasil V-nya. Ini hasil V-nya hampir 3 ya, 3 semua. Ini 2,8 jika dibulatkan menjadi 3. Jadi
kita bisa melihat, nah ini hubungan antara I dan V pada hukum Ohm. Ketika hambatan diperbesar, kuat arus semakin kecil. Ini menunjukkan bahwa R dan I berbanding terbalik. Demikian untuk praktikum hukum Ohm pada kali ini. Kita akan ketemu lagi untuk episode berikutnya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.